para nabi, ulama habaib sehati sejiwa, menjaga agama bela negara. Aswajah adalah akidah kita, Quran hadis adalah pedomannya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwallazi ja'ala lana fil islami syahrul ramadan syahran aziman syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, na'taqidu anna jami'a sifatillahi min kauni hayyan wa sami'an wa basiran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar, mab'utsuna rahmatan ilal khalqi haqqan. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibina maulana Muhammad fa innahu nurul azman wa tibbil qulub wa sallimu taslima. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul silaturahmi dalam rangka iftar jama'i, buka puasa bersama sambil kita menimba ilmu. Mungkin 30 menit ke depan kita sama-sama belajar. Makanya jangan ngantuk. Saya mau kasih hadiah nih dari panitia. Saya nggak bohong. Ada gak nih? No, ya kan bener, saya nggak bohong. Jangan ngantuk, nanti ada kuis. Kun aliman au muta'alliman, jadi guru kalau nggak bisa jadi murid. Au mustami'an, atau nggak dengerin aja. Au muhibban lil ilmi wal ulama. Fala takun khamisan fatuhlik, jangan jadi yang kelima maka engkau akan hancur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sama-sama memperdalam mengenai fikih puasa. Karena saya dikasih tema memotivasi diri untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita mau menjadi lebih baik kalau kita nggak tahu, nggak ngerti tentang hakikat dari puasa? Nanti kita lihat dalam kitab At-Tazhib menurut mazhab Imam Syafi'i. Sebelum itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 500 tahun sebelum Masehi sudah ada orang di muka bumi ini yang berpuasa. 1 bulan penuh orang berpuasa di bawah pemimpin yang bernama Nabonidus. Nabonidus, seorang raja Babilonia Irak kuno. Ketika itu di bawah penguasaannya, masyarakatnya itu berpuasa 1 bulan penuh. Mereka meyakini orang yang berpuasa sehat. Sumu tasih. Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah 1332 Masehi 732 Hijriah mengatakan bahwasanya puasa itu adalah penggerak moral peradaban manusia. Oleh karena itu dalam catatan sejarah Islam tahun 2 Hijriah itu ditetapkan yang namanya puasa. Tahun berapa? 2 Hijriah. Ingat tuh, tadi tanya lagi kan. 2 Hijriah ditetapkannya puasa, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya an Mu'az bin Jabal, dari sahabat Mu'az bin Jabal. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khadamal Madinah, suatu ketika Rasul berangkat ke kota Madinah. Faja'alallahu siyama min kulli syahrin 3 ayyam. Dijadikan puasa setiap bulannya itu 3 hari. Berapa? 3 hari. Itu namanya puasa apa? Puasa apa 3 hari setiap bulan?
Tahu nggak? Yaumul Bid. Bid itu bunder, bulat, telur. Bid juga diartikan sebagai putih. Karena pada tanggal 13, 14, 15 bulan purnama bentuknya bulat seperti telur, warnanya putih. Kalau ada orang-orang sekitar kita yang puasa di tengah bulan, itu namanya puasa Yaumul. Wasoma Asyura, lalu puasa yang namanya 10 di bulan Muharram, lebarannya anak yatim. Summa anna Allah ta'ala faradha siyama Ramadan alaihi fa anzalallah surat al-Baqarah. Lalu Allah wajibkan yang namanya puasa Ramadan, Allah turunkan yang namanya surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dipanggil karena nggak semua orang itu bisa dipanggil. Di makhluk di muka bumi ini semua makhluk itu dipanggil, tapi ada juga yang nggak dipanggil. Beruntung kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Nanti kita lihat. Lalu ketika puasa, ketika melaksanakan ibadah puasa, ada hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'idan mimbar. Rasul ketika itu naik ke atas mimbar. Faqala amin amin amin, 3 kali Rasul mengatakan amin. Kila, para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Ma hadasalaka, apa yang terjadi padamu? Hina sa'idtal mimbar antakul amin salasa marrat. Ketika naik ke atas mimbar engkau berkata 3 kali amin. Apa yang terjadi padamu ya Rasulullah? Lalu Rasul berkata, atani ya Jibril. Riwayat lain mengatakan, inna Jibrila atani. Malaikat Jibril mendatangiku. Malaikat Jibril menghampiriku. Pernah ketemu malaikat? Pernah ketemu di warung kopi? Malaikat Jibril itu makhluk atau khalik? Hamba atau Tuhan? Makhluk atau khalik? Makhluk. Dalam kitab Majmu'atus Salasur Rasail dikatakan ibadullah. Definisi pertama mengenai malaikat, ibadullah, hambanya Allah. Jadi statement pertama ketika bicara malaikat yaitu hambanya Allah. La ya'kuluna wa la yashrabun. Namanya malaikat itu nggak pernah namanya makan dan minum. Makanya kita nggak pernah ketemu di malaikat itu di warung Padang, nggak pernah. Di kafe nggak pernah. Kalau orang ngaku ya silakan, tapi itu bukan malaikat. Namanya malaikat la ya'kuluna wa la yashrabun. Nggak sekali-kali terpikirkan dia makan dan minum. Nggak ada rasa lapar dan haus. Itu namanya malaikat. Kira-kira malaikat mati nggak? Mati nggak Pak? Mati. Pernah ngelihat tahlilan malaikat? Hah? Pernah nggak? Lah ini benar, kan ditanya sama anaknya di rumah. Pak, ayah, abi, tahu malaikat nggak? Gitu kan? Mati nggak malaikat? Mati nggak? Harus pede dong. Mati nggak? Ada yang mati, dia bilang enggak. Mati nggak Pak? Enggak. Ya mutun, malaikat itu mati karena dia makhluk. Yang jadi pertanyaan, kapan malaikat mati? Hari kiamat.
ba'da nufkhatil ula, setelah tiupan trompet sangkakala yang pertama, malaikat ikut mati. Sama seperti alam muka bumi ini semuanya hancur, malaikat pun akan mati. Paham? Ibadullah, makhluk Allah, la ya'suna lahzah, sedikit pun namanya malaikat itu nggak pernah terpikirkan berbuat maksiat kepada Allah. Sedikit pun namanya malaikat nggak pernah merasakan lapar dan haus. Dan malaikat itu mati. Ataniya Jibril, datang malaikat Jibril menghampiriku. Apa kata malaikat ketika bertemu Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sungguh orang yang rugi. Man adraka Ramadan, siapa yang datang bulan Ramadan nih, kita datang bulan Ramadan, udah tanggal keberapa nih? 13. Padahal ketika kemarin 13 hari yang lalu kita seneng banget. Pak, lapor, pengen pulang duluan, mau tarhib Ramadan, gitu nggak? Iya kan? Senang kita, pengen datang bulan Ramadan. Man adraka Ramadan, lam yughfar lahu. Tapi dia belum diampuni sama Allah. Tuh, ada orang datang bulan Ramadan tapi belum dapat ampunan. Faba'aduhullah, maka celakalah dia. Makanya itu banyak amalan di bulan Ramadan. Jangan sampai disia-siakan. Ramadan itu, puasa itu ibadah sirriyah. Tahu ibadah sirriyah? Maaf ya. Ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah itu ibadah yang sifatnya tersembunyi dan sifatnya rahasia. Sifatnya tersembunyi dan rahasia. Padahal Allah Subhanahu wa taala nggak pernah menyembunyikan sesuatu di langit dan di bumi. Dalam surat Luqman, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui sampai di lubuk hati manusia paling dalam. Nggak ada yang sifatnya tersembunyi, nggak ada. Tapi puasa dijadikan sama Allah ibadah yang sifatnya rahasia. Kata ulama dikatakan Ramadan ibadah khafiyah sirriyah khalisah bainal abdi wa rabbih. Yang tahu cuman Tuhan dan dia sendiri. Oleh karena itu dalam hadis qudsi, tahu hadis qudsi? Tahu nggak? Lafaznya dari Nabi, maknanya itu langsung dari Allah. Kalau Al-Quran kan lafaz dan maknanya kan dari Allah, makanya firman Allah, betul nggak? Makanya kita baca dalam sholat, orang yang membacanya dapat pahala. Al-muta'abbadu bitilawatihi, orang baca Quran itu dapat pahala. Kenapa? Lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah. Makanya kita sebut sebagai firman Allah. Tapi hadis qudsi maknanya itu dari Allah. Tapi lafaznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau ngaji atau sholat baca hadis qudsi, sholatnya sah nggak? Sah atau enggak? Sah. Masa sah? Enggak. Karena dia yang dari Allah cuman maknanya saja. Tapi lafaznya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada bedanya antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Sama-sama dari Allah, tapi hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang baca hadis qudsi nggak dapat pahala kecuali dia mengamalkannya. Beda sama Al-Quran.
Beda sama Al-Quran. Dia melafazkannya, dia memaknainya, dia mengerjakannya, sama-sama dapat pahala. Apa bunyi hadis qudsi tersebut? Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak manusia itu baginya, bagi kita semua. Dalam riwayat lain dikatakan yudha'af, dilipat gandakan, min ashrin, dari 10 sampai 700 kali lipat. Apapun pekerjaan kita, amal kita, itu untuk kita. Itu untuk kita. Dilipat gandakan dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Illa sauma, kecuali yang namanya puasa. Fa innahu li, dia berpuasa sesungguhnya buatku. Kalau bapak ibu puasa sebenarnya bukan buat bapak. Itu buat Allah. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan mengganjarnya. Allah. Dilipat gandakan, unlimited, tanpa ada batasan. Makanya orang kalau mau apa-apa, ada hajat, dia puasa. Orang yang belum nikah, ada yang belum nikah di sini? Ada nggak? Siapa coba? Kalau belum bisa nikah puasa. Puasa kagak? Iya bener. Puasa itu sakti, mandraguna. Fa innahu li, orang yang berpuasa itu pahalanya aku sendiri dan puasanya buatku. Allah. Itu diidhofahkan, idhofah tamlik, sama seperti Baitullah. Tahu Baitullah? Rumah Allah di Ka'bah, rumah milik Allah. Puasa milik Allah. Baitullah. Pernah ke Baitullah? Mau? Al-Fatihah. Doanya orang puasa makbul. Amin. Makanya itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan ziarah ketika haji dan umroh, ekspresinya itu berbeda-beda. Tapi yakinlah, ada satu doa yang dianjurkan ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Ya Allah, tambahkan kemuliaan, kewibawaan, kehormatan rumahmu ini. Wazid man syarrafahu, dan tambahkan pula orang yang menghormatinya, orang yang memuliakannya, orang yang mewibawakannya ketika dia mengunjungimu ketika haji dan umrah. Jadi puasa dan Baitullah itu sama-sama milik Allah. Puasa itu sifatnya sifatnya, coba kita bandingin yang namanya sholat. Yang namanya sholat. Sholat gimana cara nyembunyiinnya? Sembunyinya? Nggak mungkin. Ada sholat rahasia? Nggak bisa. Tapi pada faktanya, pada tahun 2021 ada sekelompok orang di Pandeglang, dia sholat mengarah ke 4 arah mata angin. Tuh, liar kagak tuh? Ke 4 arah mata angin dia sholat. Enggak ke Ka'bah, dia enggak. Enggak bisa sembunyi-sembunyi, kelihatan. Ulama memutuskan alirannya aliran sesat. Sholatnya enggak bisa sembunyi. Zakat kata orang Betawi. Tahu zakat? Tahu?
Tahun 2019, sekelompok orang menyatakan mengikuti dan mengamalkan bayar zakat itu berdasarkan timbangan berat badan 5.000 per kilogram. Coba itu. Kalau Bapak bisa gope 5.000 per kilogram. Coba kayak beras. Saya juga bisa gope ini. Mau masuk surga bayar voucher 10.000 per orang. Murah banget surga 10.000. Kelihatan nggak? Nggak bisa sembunyi-sembunyi. Haji, sekelompok orang tahun 2025 yang lalu dia katakan nggak perlu naik haji ke Mekah, nggak perlu ziarah ke Madinah, cukup ngiderin gunung bawa kareng di Sulawesi. Kelihatan orang hajinya sah atau enggak? Kagak. Artinya apa? 3 ibadah itu nggak bisa sembunyi-sembunyi. Beda sama puasa, yang tahu cuma dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau kasih soal sebelum kita beranjak ke kitab. Yang bisa angkat tangan. Angkat tangan sama saya mau nanya, udah nikah atau belum? Kalau nikah anaknya berapa? Pada tahun berapa? Pada tahun berapa syariat puasa ditetapkan? Iya. Sebut nama. Sini. 2 Hijriah. 2 Hijriah. Namanya dulu. Saya Apriyadi dari Selong. Udah nikah belum? Alhamdulillah sudah. Anak 3. Alhamdulillah. Terima kasih Fuhab, jazakallah khairul jaza. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada sisa 18 hari ke depan insyaallah. Jangan sia-siakan puasa kita. Timba ilmu sebanyak mungkin. Agar apa? Agar ibadah puasa kita lebih baik, diri kita menjadi lebih mantap. Saya mau baca kitab Tazhib, Kitabus Siyam, kitab tentang puasa. Wa syaraitu wujubis siyam arba'atu asya. Syarat wajib berpuasa itu ada 4. Ada berapa? Langsung dicatat. Yang pertama al-Islam. Yang kedua al-bulu. Yang ketiga al-aqlu. Yang keempat al-qudratu ala saumi. Kapan orang diwajibkan berpuasa? Ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Kalau dia bukan Islam wajib nggak berpuasa? Wajib nggak? Yang kedua al-bulugh, orang yang sudah akil balik. Anak kecil belum akil balik wajib nggak berpuasa? Yang ketiga yang namanya al-aklu, orang yang berakal. Junun, orang gila, wajib puasa nggak? Jangan-jangan orang sebelah kita kagak puasa karena dia gila. Makanya penting kita belajar. Gila, ada kayaknya ya. Dari kecamatan mana sini? Banyak kata dia. Ya udah lebih banyak katanya. Yang keempat al-qudratu ala saumi. Mampu melaksanakan ibadah puasa. Mampu melaksanakan ibadah puasa. Ada kasus, ada contoh nggak wajib berpuasa dalam keadaan safar misalnya. Keadaan sakit, dalam keadaan menyusui, mengandung,
boleh tidak berpuasa. Ada berapa? 4. Selesai syarat wajib berpuasa, udah khatam. Selanjutnya, wa faraidus shaumi arba'ata asya'. Ya. Wa faraidu wujubis shaumi arba'atu asya'. Difardukan kewajiban berpuasa atas 4 hal. Rukun-rukunnya puasa. Rukun yang pertama an-niyah. An-niyah. Dijelaskan, disyaratkan ahaduha an-niyah bil qalbi. Niat itu letaknya ada dalam hati. Walaupun dia nggak melafalkan, dalam hati boleh. Boleh. Jangan sangka orang diem itu nggak melafalkan niat, enggak. Bisa jadi dia berniat. Rukun, nih rukun nih. Kalau nggak dikerjain sah atau enggak? Enggak. Ada nggak dalilnya? Ada. Dalam kitab At-Tazhib dijelaskan, an-niyatu qablal fajri li kulli yaumin. Niat itu dilafalkan setiap hari sebelum waktu fajar. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Bapak Ibu Syafi'i bukan? Kalau Bapak Ibu mazhabnya Syafi'i, makanya sebelum fajar, sebelum memulai puasa wajib niat. Karena dia rukun. Kalau dia nggak niat, puasanya enggak sah. Pak Ustadz, saya nggak tahu, kagak tahu, kagak apa-apa. Ini udah tahu, wajib niat. Menurut mazhab Maliki, niatnya itu boleh sekali untuk 1 bulan. Boleh niatnya sekali untuk 1 bulan. Tapi sunnah setiap hari. Makanya Syafi'i itu banyak diikuti orang Indonesia karena sifatnya ihtiyati. Hati-hati. Dalilnya apa? Ada. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa orang yang belum mengucapkan niat sebelum fajar, maka puasanya enggak sah, enggak dianggap sebagai berpuasa. Makanya kalau kita nih habis sholat tarawih, ada imam habis baca doa witir, nawaitu shauma ghadin an adain ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Untuk meyakinkan diri sebelum datangnya puasa, dia sudah niat. Karena menurut mazhab Syafi'i, orang yang nggak niat itu maka puasanya enggak sah, kata dia. Berarti dia niat tuh. Karamadona au nadharan. Seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa yang sifatnya wajib. Apa contohnya? Puasa Ramadan sama puasa nazar. Puasa Ramadan sama puasa. Kalau Bapak Ibu punya hajat nih, saya kasih tahu, pengen hajat puasa. Ketika membayar nazar, wajib niat. Wajib niat. Kalau misalnya sunnah boleh. Misalnya sebelum siang hari nih, ya, dia baru niat, boleh. Boleh. Yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurbi. Apa tuh? Menahan yang namanya makan dan minum. Makan dan wa in qallal ma'kul wal mashrub indat ta'ammudi. Menahan yang namanya perilaku makan dan minum secara sengaja.
Di situ digarisin tuh, sengaja. Hari ke-12 kagak sengaja, mustahil kayaknya ya. Itu mah sengaja. Ya. Walaupun yang dimakan itu sedikit, walaupun sebutir beras, sebutir nasi, setetes air masuk ke dalam rongga mulut kita, maka puasa kita menjadi, dia masuk rukun imsak. Rukunnya itu menahan makan dan fa'in akala nasiyan au jahilan lam yuftir. Nah, saya mau kasih tahu nih, kalau ada orang ternyata dia lupa nasian yang hari-hari pertama nih, atau nanti ketika puasa ya selain Ramadan dia lupa dia berpuasa, lam yuftir, enggak in kana qaribu ahdil Islam au nasya'a ba'idan anil ulama, atau orang baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam, dia baru tahu mengenai puasa, ya, dia baru tahu, maka dia nggak batal. Atau hidupnya itu jangan seperti kita. Ada orang yang tinggalnya jauh di hutan belantara, di gunung pasir, nggak dekat dengan ulama, dia tahu-tahu makan, maka puasanya nggak batal. Rukun yang pertama apa? Apa? Ya. Yang kedua, menahan dari makan, dan yang ketiga, al-imsaku anil jima, meninggalkan yang namanya persetubuhan. Nah, nggak boleh nih, ya, nggak boleh. Kena kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan sampai. Al-jima'u amidan, persetubuhan yang sifatnya itu disengaja. Yang disengaja. Wa ammal jima'u nasiyan faka'al akli nasiyan. Orang yang bersetubuh lupa, nih mohon maaf nih, lupa nih, menurut mazhab Syafi'i hukumnya seperti orang makan dalam keadaan lupa, maka dia persetubuhannya enggak batal. Udah berapa tuh? Yang keempat, ta'ammudul qai'i, sengaja muntah. Kalau orang sengaja muntah, maka dia hukumnya batal. Rawa Abu Daud, diriwayatkan Abu Daud hadis nomor 2380, dan Imam Turmuzi hadis 720, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahu qai'un, siapa orang yang tidak sengaja muntah, siapa orang yang tidak sengaja muntah, wa huwa saum, dan dia dalam keadaan berpuasa, falaisa alaihi qada, maka enggak ada kewajiban qada baginya. Ada orang mau mudik nih, mau mudik, dia nggak sengaja muntah, maka lanjut aja puasa. Wa inis taqa fal yaqdi, apabila orang sengaja muntah, maka dia wajib qada. Saya mau tanya dulu, ada berapa dan sebutkan syarat wajib berpuasa. Nama Zain. Udah nikah belum? Belum. Alhamdulillah. Usia berapa? 20 tahun ini 26. 26. Oke. Syaratnya ada 4. Oke. Yang pertama Islam, yang kedua itu balik, yang ketiga berakal, yang keempat
jika mampu mengerjakan puasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Fuhab, jazakallah khair. Bagi dua. Sebentar lagi kita buka puasa, kita berzikir, kita bersyahadat, beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Amalan ini dibaca menjelang buka puasa, diambil dari kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Dari kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Dua hal yang bikin Allah ridho ketika kita berpuasa, bersyahadat dan beristighfar. Zahabaz zam wa qalatul uruf wa thabatul ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuhab wadah perjuangan kita menjaga tradisi dan budaya.